Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa psikologi dari Universitas Malahayati Angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aulia, NPM 213700013. Saya Pika Anggraini, NPM 2137018. Di sini kami akan memberikan sebuah edukasi mengenai tingkah laku verbal dan non-verbal. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke video selanjutnya. Cekidot. Tingkah laku verbal melibatkan penggunaan kata-kata dalam komunikasi kita sehari-hari. Ini mencakup berbagai bentuk komunikasi seperti pembicaraan, percakapan, presentasi, tulisan, dan komunikasi digital. Dengan menggunakan kata-kata, kita dapat menyampaikan ide, pendapat, emosi, dan informasi dengan cara yang terstruktur dan terarah, baik secara lisan maupun tulisan. Tingkah laku verbal merupakan fondasi penting dalam proses komunikasi dalam video ini. Kita akan menjelajah lebih lanjut tentang pentingnya tingkah laku verbal dan bagaimana kita dapat memperkuat keterampilan komunikasi verbal kita untuk mencapai komunikasi yang lebih efektif. Tingkah laku verbal melibatkan penggunaan kata-kata dalam berbagai situasi komunikasi. Misalnya mengekspresikan pendapat seperti, "Menurutku ini adalah ide yang bagus," atau bertanya seperti, "Apakah kamu sudah makan siang?" Contoh lain termasuk memberikan instruksi seperti, "Silakan buka halaman 10 dalam buku teks," atau memberikan presentasi seperti, "Sekarang saya akan menjelaskan tentang topik ini." Selain itu, berdebat seperti, "Saya tidak setuju dengan pendapatmu karena," atau menyampaikan informasi seperti, "Perlu diketahui bahwa acara ini akan diadakan pada tanggal 15 Juli. Melalui contoh-contoh ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang beragam cara penggunaan kata-kata dalam komunikasi kita sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa aspek penting dalam tingkah laku verbal. Pertama, kejelasan dan keterampilan berbicara sangat penting. Mengungkapkan ide dan gagasan secara jelas dan terstruktur, membantu pesan kita dapat dipahami dengan baik oleh pendengar. Selanjutnya, pendengaran aktif adalah keterampilan yang penting dalam komunikasi verbal. Selain itu, penggunaan intonasi dan vokal yang tepat dapat memberikan nuansa dan makna tambahan pada pesan yang disampaikan. Mengontrol kecepatan bicara, penekanan kata, dan volume suara dapat membantu dalam mengekspresikan emosi atau menyoroti informasi penting. Terakhir, gaya bahasa yang efektif dapat meningkatkan daya tarik dan dampak ke pesan kita menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan situasi, baik itu formal atau informal, membantu membangun hubungan dan mempengaruhi pendengar dengan cara yang tepat. Di sini kita akan menjelajahi pentingnya komunikasi verbal efektif dalam berbagai situasi. Komunikasi verbal yang efektif memainkan peran kunci dalam hubungan pribadi, profesional, dan pendidikan. Pertama, kejelasan pesan adalah faktor utama dalam komunikasi yang efektif. Mengungkapkan ide dan gagasan dengan jelas dan terstruktur, memastikan bahwa pesan dapat dipahami dengan baik oleh orang lain. Selanjutnya, penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Penting agar pesan kita dapat dijangkau oleh semua orang tanpa membingungkan atau mengecualikan siapapun. Selain itu, penting untuk menghindari stereotip atau diskriminasi dalam komunikasi kita. Menghormati perbedaan, menyadari bahasa yang inklusif, dan menjaga kesetaraan dalam komunikasi, membangun hubungan yang sehat dan saling menghargai. Kemampuan mendengarkan, aktif, dan memberikan umpan balik yang baik juga merupakan elemen penting dalam komunikasi verbal efektif. Mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan respon yang relevan, dan menghargai sudut pandang orang lain menciptakan interaksi komunikasi yang positif dan produktif. Dengan menguasai elemen-elemen penting ini, kita dapat memperkuat keterampilan komunikasi kita dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video edukasi ini, kita akan membahas pentingnya bahasa tubuh dalam komunikasi verbal. Selain menggunakan kata-kata, bahasa tubuh juga berperan dalam menyampaikan pesan dengan lebih jelas dan efektif. Misalnya gerakan tangan yang mengarahkan atau menggambarkan sesuatu yang dapat memperkuat atau mengklarifikasikan makna dari kata-kata yang digunakan. Postur tubuh yang tegak dan percaya diri dapat menunjukkan keyakinan dalam apa yang dikatakan. Selain itu,
Bahasa tubuh juga dapat mengkomunikasikan emosi dan perasaan yang tidak dapat diungkapkan melalui kata-kata saja. Misalnya, ekspresi wajah yang ceria atau sedih dapat menggambarkan emosi yang sedang dirasakan oleh seseorang. Gerakan tubuh seperti anggukan kepala atau menggelengkan kepala dapat mengungkapkan persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap apa yang dikatakan. Dengan memahami dan menggunakan bahasa tubuh dengan tepat, kita dapat meningkatkan keterampilan komunikasi kita secara keseluruhan dan memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan lebih terang dan lebih bermakna. Kita juga akan melibatkan pemirsa dalam latihan untuk mengamati tingkah laku verbal dalam situasi sehari-hari. Latihan ini akan membantu meningkatkan kesadaran kita terhadap komunikasi verbal di sekitar kita. Pertama, kita akan mengamati cara seseorang berbicara saat mempresentasikan sesuatu. Perhatikan gaya dan kejelasan pesan yang mereka sampaikan, bagaimana mereka menggunakan intonasi suara, volume, dan kecepatan berbicara, serta ekspresi wajah yang mendukung pesan verbal mereka. Selanjutnya, kita akan mengamati bagaimana intonasi suara dan ekspresi wajah dapat mempengaruhi pesan yang disampaikan. Perhatikan bagaimana perubahan intonasi atau ekspresi wajah dapat memberikan nuansa dan makna tambahan pada pesan yang disampaikan. Dengan melibatkan diri dalam latihan ini, kita dapat melatih keterampilan mengamati tingkah laku verbal dalam situasi sehari-hari. Hal ini akan membantu kita menjadi lebih peka terhadap komunikasi verbal dan meningkatkan pemahaman kita terhadap pesan yang disampaikan oleh orang lain. Mari kita mulai berlatih dan mengamati tingkah laku verbal dalam berbagai situasi komunikasi kita sehari-hari. Kesimpulan dari beberapa video edukasi sebelumnya, kita telah menjelajahi pentingnya mengamati tingkah laku verbal dalam komunikasi sehari-hari. Melalui latihan dan pemahaman tentang aspek-aspek penting seperti gaya berbicara, intonasi suara, ekspresi wajah, dan banyak lagi. Kita dapat memperkuat keterampilan kita dalam mengamati dan memahami komunikasi verbal. Dengan menjadi lebih peka terhadap tingkah laku verbal, kita dapat mengambil informasi yang lebih lengkap dan mendalam dari pesan yang disampaikan oleh orang lain ini. Memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan lebih baik, merespon dengan tepat, dan membangun hubungan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang melibatkan penggunaan ekspresi wajah, gerakan tubuh, postur, kontak mata, gerakan tangan, intonasi suara, dan tanda-tanda lainnya untuk menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Dalam komunikasi sehari-hari, kita sering menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah untuk menyampaikan emosi, niat, atau informasi tambahan yang tidak terungkap melalui kata-kata. Misalnya, senyuman hangat dapat mengindikasikan kegembiraan atau persahabatan, sedangkan kerutan di dahi dapat menunjukkan kebingungan atau kekhawatiran. Gerakan tangan yang mengarahkan atau menggambarkan sesuatu dapat membantu memperjelas pesan yang disampaikan. Begitu juga dengan kontak mata yang kuat dapat menunjukkan ketertarikan dan kepercayaan, sedangkan kontak mata yang terputus-putus dapat menunjukkan ketidaknyamanan atau ketidakjujuran. Intonasi suara yang berbeda dapat memberikan makna yang berbeda pada kata-kata yang sama, dan jarak interpersonal yang kita pertahankan saat berkomunikasi dapat mencerminkan tingkat kedekatan atau kenyamanan kita dengan orang lain. Melalui komunikasi nonverbal, kita dapat melengkapi dan memperkuat pesan yang kita sampaikan secara verbal, serta memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain dengan lebih baik. Hai, kamu apa kabar? Aku baik, kamu apa kabar? Aku baik juga, terima kasih. Kayaknya kamu lagi ada masalah deh, coba cerita. Iya nih, aku bingung sama tugas ini, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Oh, tenang aja, yang ini aku bantu ya. Nah, begini hasilnya. Oh gitu. Oke, mau jawabannya. Makasih ya Vicky. Sama-sama. Dalam dialog ini, kita melihat contoh-contoh tingkah laku nonverbal seperti senyuman, kening yang berkerut, gerakan menggaruk kepala sebagai tanda kebingungan, serta kontak mata yang menunjukkan perhatian dan kepedulian. Tingkah laku nonverbal ini membantu memperkuat komunikasi antara dua orang di ruang kelas dan membantu pemahaman dan penyelesaian masalah secara lebih efektif. Selanjutnya, saya akan membahas mengapa pesan nonverbal sangat penting untuk diperhatikan dalam komunikasi. Yang pertama,
Perasaan dan emosi dapat lebih akurat disampaikan melalui pesan nonverbal daripada pesan verbal. Gestur, ekspresi wajah, dan intonasi suara dapat memberikan informasi yang lebih jelas tentang keadaan emosional seseorang. Yang kedua, pesan nonverbal cenderung lebih bebas dari distorsi, penipuan, dan kerancuan karena komunikasi nonverbal lebih otentik dan sulit untuk dimanipulasi. Yang ketiga, pesan nonverbal memiliki fungsi metakomunikatif yang sangat penting dalam mencapai komunikasi berkualitas tinggi. Hal ini berarti pesan nonverbal membantu mengatur dan menginterpretasikan pesan verbal dengan lebih baik. Yang keempat, dalam situasi di mana pesan verbal dan nonverbal bertentangan, lebih baik kita mengandalkan pesan nonverbal sebagai petunjuk yang lebih jujur dan valid. Yang kelima, pesan nonverbal merupakan cara komunikasi yang lebih efektif daripada pesan verbal dalam beberapa situasi. Misalnya, dalam komunikasi di lingkungan berisik seperti konser musik atau acara olahraga, di mana kata-kata sulit terdengar. Selain itu, dalam situasi di mana bahasa yang digunakan tidak dipahami, seperti ketika berkomunikasi dengan orang yang berbicara bahasa asing, pesan nonverbal seperti gestur atau bahasa tubuh dapat membantu memahami dan mengkomunikasikan pesan dengan lebih baik. Yang terakhir, pesan nonverbal juga dapat berfungsi sebagai sugesti yang kuat karena pengaruhnya yang langsung dan tegas. Dalam video ini kita akan lebih memahami pentingnya memperhatikan pesan nonverbal dan bagaimana hal itu dapat meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi secara efektif. Tips mengamati tingkah laku nonverbal dengan cermat. Yang pertama, perhatikan ekspresi wajah seseorang karena itu dapat mengungkapkan emosi yang dirasakan. Kemudian, amati gerakan tubuh mereka karena postur dan gestur dapat memberikan informasi tambahan tentang pesan yang disampaikan. Jangan lupa memperhatikan kotak mata karena itu dapat mengindikasikan ketertarikan dan kepercayaan. Yang terakhir, fokus pada perubahan intonasi suara karena itu dapat mempengaruhi makna yang terkandung dalam pesan. Dengan menggunakan teknik-teknik ini, kalian akan dapat mengamati tingkah laku nonverbal dengan lebih cermat dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang komunikasi. Selanjutnya, saya akan membahas arti dan tafsir tingkah laku nonverbal yang penting untuk dipahami. Tingkah laku nonverbal dapat memiliki makna yang berbeda di berbagai budaya dan konteks. Misalnya, lambaian tangan yang dianggap sopan di suatu budaya mungkin memiliki arti yang berbeda di budaya lain, seperti mengindikasikan penghormatan atau menggambarkan permintaan berhenti. Penting untuk memperhatikan konteks sosial saat menginterpretasikan tingkah laku nonverbal. Hal ini berarti memahami budaya, norma, dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku tersebut dalam konteks yang berlaku. Dengan kesadaran akan perbedaan budaya dan konteks, kita dapat menghindari kesalahpahaman, mencegah kesalahan penafsiran, dan membangun komunikasi yang lebih baik dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Dalam video edukasi ini, kita telah mempelajari tentang observasi tingkah laku nonverbal. Kita mengetahui bahwa komunikasi nonverbal melibatkan penggunaan ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, intonasi suara, dan masih banyak lagi. Kita juga menyoroti pentingnya memahami konteks sosial dan perbedaan budaya dalam menafsirkan tingkah laku nonverbal. Selain itu, melalui latihan, kita dapat meningkatkan keterampilan mengamati dan menginterpretasikan tingkah laku nonverbal dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini memberikan wawasan baru dan meningkatkan kemampuan komunikasi kita secara keseluruhan. Teruslah berlatih dan jadilah pengamat yang lebih baik terhadap komunikasi nonverbal. Dalam video edukasi ini, kita telah menjelajahi pentingnya tingkah laku verbal dan nonverbal dalam komunikasi. Keduanya saling melengkapi dan membantu kita dalam menyampaikan pesan dengan baik. Tingkah laku verbal melibatkan penggunaan kata-kata dalam komunikasi kita sehari-hari. Kejelasan pesan, penggunaan bahasa yang sederhana, dan kemampuan mendengarkan aktif adalah beberapa aspek penting dalam tingkah laku verbal yang efektif. Sementara itu, tingkah laku nonverbal melibatkan penggunaan ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, dan masih banyak lagi. Bahasa tubuh memberikan nuansa, emosi, dan informasi tambahan yang tidak dapat diungkapkan hanya melalui kata-kata. Kedua aspek ini, verbal dan nonverbal, bekerja sama untuk menciptakan komunikasi yang lebih baik dan efektif.
Dalam berbagai situasi, kita perlu mengamati dengan cermat tingkah laku verbal dan non-verbal untuk orang lain, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Dengan memahami dan meningkatkan keterampilan kita dalam mengamati dan memahami tingkah laku verbal dan nonverbal, kita dapat meningkatkan kemampuan komunikasi kita secara keseluruhan. Hal ini membantu kita membangun hubungan yang harmonis, menghindari konflik, dan mencapai pemahaman yang lebih dalam dengan orang lain. Terima kasih telah menonton video edukasi ini. Mari kita memperkuat keterampilan kita dalam mengamati dan memahami tingkah laku verbal dan non-verbal dalam komunikasi kita sehari-hari. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.